Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ketika kita mengakhiri bulan November, maka kita juga akan besok kita akan mengawali bulan Desember. Karena itu, mengakhiri dan mengawali, saya mendasari itu dengan Lukas pasal 21 ayat 34. Demikian bunyinya, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, kita akan mengakhiri bulan November ini, dan kita harus mengucap syukur karena bulan November ini kita merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan menjaga dan melindungi kita sampai kita ada di penghujung bulan November ini. Dan saatnya kita akan memasuki bulan Desember. Karena itu firman Tuhan tadi mengintar kita memasuki sepanjang bulan Desember ini. Di bulan Desember kita juga akan merayakan minggu-minggu Advent. Minggu-minggu Advent ini adalah minggu-minggu di mana umat diminta untuk merenungkan supaya kita boleh menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena kita tidak tahu kapan dan bila mana Yesus Kristus datang. Dia hanya meminta kita supaya berjaga-jaga dan siap sedia, seperti yang dikatakan dalam Injil Matius dalam 2 minggu berturut-turut khotbah. Dan kemarin kita juga membaca di dalam Injil Yohanes pasal 6. Di situ Yesus katakan bahwa akulah roti yang hidup. Artinya bahwa Tuhan mau supaya kita fokus pada hal-hal yang sifatnya rohani, karena inilah yang memberi kekekalan untuk kita manusia. Ketika kita mengalihkan perhatian kita pada hal-hal jasmani, atau ketika kita mengalihkan perhatian kita pada bagaimana kita mencari makan yang membinasakan kita, tapi Yesus bilang, akulah roti yang hidup. Artinya, sebagai orang percaya, kita diminta untuk selalu menikmati roti hidup itu. Bukan berarti kita harus memakannya setiap pagi seperti yang kita beli roti biasa, tapi kita diminta untuk bagaimana memberi makan hidup rohani kita, yaitu kita harus mengisi dengan firman Tuhan. Nah, dan bacaan ini juga mengingatkan kita atau menasihatkan kepada kita atau memperingatkan pengikut-pengikut Tuhan bahwa jangan kita begitu asik dengan kesenangan kehidupan duniawi kita. Jangan karena kita penuh dengan kekhawatiran dengan apa yang ada pada kita, sehingga akhirnya kita mengalihkan perhatian kita, pikiran kita terbagi-bagi dan kita tidak fokus pada Yesus Kristus. Nah, firman pada hari ini katakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Artinya bahwa kita diingatkan Tuhan ketika kita sedang menantikan Tuhan yang datang kedua kali. Kita diminta supaya kita selalu mempunyai hati yang bijaksana, hati yang percaya, yaitu hati yang berserah kepada Tuhan, bukan pada kepentingan duniawi, bukan dengan cara seperti pesta pora dan mabuk, sebagaimana ada banyak orang ketika memasuki bulan Desember dalam perayaan Natal itu identik dengan pesta pora. Tetapi firman Tuhan hari ini katakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, karena ini hanya membinasakan, membuat kita binasa. Hal-hal ini hanya membuat kita supaya kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Nah, karena itu ayat ini juga menuntut kita supaya kita setia memberi makan rohani kita. Bagaimana kita memberi makan rohani? Yaitu
selalu berhubungan dengan Tuhan. Dalam firman Tuhan, kita selalu membaca dan merenungkannya, serta melakukannya. Dan kita diminta juga untuk tetap taat dan setia. Setia dalam hidup kita kepada Tuhan. Dan ini sangat penting, mengingat bahwa Yesus Kristus, dia tidak kapan dan bila mana dia datang untuk kedua kalinya. Dia tidak tahu. Kita sendiri juga tidak tahu. Nah, karena itu memasuki bulan Desember, Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita fokus kepada pekerjaan yang mendatangkan kehidupan kekal, yaitu terus percaya kepada Tuhan, terus berhubungan dan terus bergaul erat dengan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan hal-hal yang sifatnya hidup yang kekal. Karena itu, selamat memasuki bulan Desember, tetap percaya kepada Tuhan, bersyukur selalu, dan jangan lupa kita diminta untuk selalu setia pada taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi keselamatan kepada kita. Salam dan selamat malam.